Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pendengar, selamat datang di Suara Podcast. Bareng lagi sama aku Naura. Dan karena tanggal 10 Oktober kemarin merupakan Hari Kesehatan Mental Dunia, jadi kali ini aku pengen ngebahas tentang konsep kesehatan mental tapi dalam perspektif Islam. Wah, keren banget gak sih? Kalian pasti udah pada tahu nih kalau akhir-akhir ini kesehatan mental tuh lagi happening banget, terutama di kalangan anak muda kayak kita. Banyak yang mengungkapkan tentang masalah kesehatan mentalnya di sosial media. Nah, karena itu banyak juga nih yang berbagi cerita gimana sih cara nyembuhinnya. Kalau kata kita mah self healing guys. Self healing bisa dibilang sebagai proses penyembuhan luka diri dan luka batin yang diakibatkan oleh berbagai hal. Banyak banget sih kalau ngomongin faktor-faktor yang merusak kesehatan mental kita. Di antaranya terlalu banyak menghabiskan waktu dengan sosial media, pola hidup yang gak teratur, menyesali sesuatu dengan sikap yang berlebihan, dan berpikir apa yang kita overthinkingkan akan menjadi kenyataan. Benar gak sih sobat pendengar? Faktor-faktor yang aku jelasin tadi tuh sering banget secara sadar atau gak sadar kita lakukan. Dan itu sangat berpengaruh loh buat kesehatan mental kita. Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan petunjuk dan bimbingan bagi manusia dalam menjaga fitrahnya untuk meraih kebahagiaan. Al-Quran memperkenalkan istilah jiwa yang tenang sebagai an-nafsu al-mutmainnah. Sementara Al-Hadis menyebutnya dengan kata al-fitrah. Keduanya adalah syarat bagi kesehatan mental yang harus dimiliki seorang muslim. Karena hidup dengan jiwa yang tenang harus berdasarkan fitrah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu akidah tauhid. Oh iya sobat pendengar, kalian pernah dengar gak sih ada yang bilang gini, gimana mau bahagia, ibadah aja susah? Nah loh, ngaku deh siapa yang ketampar nih sama kata-kata ini. Jujur ya, aku aja langsung ketampar banget sama kata-katanya. Tahu gak sih kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Karena salah satu ibadah-ibadah yang kita lakukan berfungsi membersihkan jiwa dan mengajarkan sifat-sifat terpuji yang mampu membuat kita dapat bertahan dalam menghadapi kenyataan hidup. Hal ini tentunya udah dijelasin dong di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk meminta pertolongan kepadanya dengan sabar dan sholat. Sedangkan itu tidak akan mampu dicapai kecuali oleh orang-orang yang khusyuk. Ibadah-ibadah di dalam Islam dapat berfungsi sebagai media psikoterapi yang mujarab loh. Yang pertama ada psikoterapi dengan sholat. Sholat punya pengaruh besar apalagi kalau kita lagi galau atau gelisah. Kalian ngerasain gak sih kalau sholat kita khusyuk rasanya tuh tenang banget. Rasulullah aja senantiasa mengerjakan sholat ketika ditimpa masalah. Hal ini diriwayatkan oleh Huzaifah radhiyallahu bahwa ia berkata, jika Nabi SAW merasa gundah karena sebuah perkara, maka beliau menunaikan sholat. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal ini tentunya mengisyaratkan nih bahwa pentingnya sholat agar menciptakan rasa tenang dan tentram pada jiwa seseorang. Di antara psikoterapi dalam sholat, membaca atau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran merupakan obat yang gak bisa kalian beli loh di apotik ataupun di rumah sakit. Ahmad Al-Qozi yang merupakan Ketua Pusat Informasi Yayasan Ilmu Kedokteran di Amerika juga mengemukakan hasil percobaan yang menguji keabsahan bacaan Al-Quran, yaitu memiliki pengaruh 97% terhadap kesehatan. Wah, Masya Allah, keren banget ya. Oh iya, selain manfaat psikoterapi yang udah aku sharing ke kalian tadi, sholat juga bermanfaat loh dalam pembentukan mental seseorang. Di antaranya, mengajari bagaimana sih menghargai waktu, disiplin, dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan aktivitas.
Yang kedua, ada psikoterapi dengan zikir dan doa. Sobat pendengar, zikir dan doa merupakan ibadah yang utama dalam Islam. Bahkan menjadi intinya loh. Zikir yang kita lakukan akan membuat hati menjadi tenang. Rasulullah juga senantiasa mengajari para sahabatnya untuk selalu berzikir dan berdoa agar memperkuat hubungannya dengan Allah. Dengan berdoa, kita sebagai seorang hamba dapat mengungkapkan isi hati dan mencurahkan kegelisahan yang kita rasakan. Oh iya, selain psikoterapi dalam hal spiritual, ada juga hal-hal yang aku yakin relate banget sama kita, yang pastinya harus dipelajari karena berguna bagi kesehatan mental, dan juga ini menjadi perhatian Rasulullah yang selalu diajarkan kepada para sahabatnya. Yang pertama, ada perasaan aman. Tentu ini udah jelas gak sih, kalau perasaan kita aman, pasti kesehatan mental kita juga aman. Yang kedua, bergantung pada diri sendiri. Ngaku deh sobat pendengar, siapa yang di sini masih bergantung sama orang lain? Padahal yang bisa menciptakan kebahagiaan adalah diri kita sendiri. Jadi mulai sekarang jangan bergantung sama orang lain ya sobat pendengar. Yang ketiga, percaya diri dan teguh pendirian. Dan yang terakhir, berani mengutarakan pendapat. Nah, dari hal-hal yang udah aku sharing nih ke kalian, aku mau nyimpulin sih kalau dalam menjaga kesehatan mental dari perspektif Islam, gak hanya kita diajarin dari segi spiritualnya aja nih, tapi kita dianjurkan untuk mempelajari hal-hal yang barusan aja aku jelasin ke sobat pendengar, yang pastinya bisa kita lihat dari kehidupan para nabi dan para sahabat. Karena mereka tidak hanya mementingkan hubungan dengan Tuhannya, tapi hubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Oke, thank you buat sobat pendengar yang udah dengerin podcast aku kali ini. And see you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.